Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat witir, yang mana arti dari witir sendiri itu adalah ganjil, seperti bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan lain-lainnya. Artinya tidak bisa dibagi dua, itu ganjil. Sholat witir ini biasanya dilaksanakan pada akhir-akhir sholat tarawih. Tapi sebelum kita membahas tentang tata cara pengerjaan sholatnya, kita harus membahas apa itu witir, apa hukumnya, dan kapan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat witir. Sholat witir itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jadi sholat witir ini tidak hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja, akan tetapi juga bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Nah, sholat witir di sini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan waktu pengerjaan dari sholat witir itu sendiri adalah mulai dari setelah mengerjakan sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq. Yang mana fajar shodiq sendiri itu merupakan batas akhir dari waktu pengerjaan sholat isya dan juga merupakan awal dari waktu pengerjaan sholat subuh. Nah, paling afdolnya mengerjakan sholat witir ini adalah sepertiga malam, yaitu sepertiga malam terakhir, sebelum masuknya waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Akan tetapi, jika tidak mampu mengerjakannya pada sepertiga malam tersebut, maka dianjurkan untuk mengerjakan sholat itu pada awal waktu, yaitu setelah sholat isya. Nah, sholat witir ini dilakukan sebagai penutup sholat malam lainnya, yaitu sebagai penutup dari qiyamul lail, ibadah-ibadah sunnah malam. Seperti contoh, saat bulan Ramadan ini dilaksanakan sebagai penutup sholat tarawih yang jumlahnya 3 rakaat tersebut. Akan tetapi jika dilaksanakan selain pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan-bulan biasanya, itu digunakan sebagai penutup dari sholat sunnah malam lainnya seperti sholat tahajud dan lain-lainnya. Rakaat sholat witir. Sholat witir ini jumlahnya bervariasi. Paling sedikitnya itu adalah 1, sedangkan paling banyaknya itu adalah 11. Yang penting jumlahnya itu adalah ganjil, seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu merupakan jumlah rakaat dari sholat witir. Akan tetapi pada bulan Ramadan, itu umat muslim mengerjakan sholat witir sebanyak 3 rakaat, sebagai penutup dari sholat tarawih. Nah, pengerjaan 3 rakaat ini yang dilakukan setelah sholat tarawih, itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, itu bisa langsung dilakukan dengan cara 3 rakaat langsung. Artinya langsung dikerjakan satu sholat langsung 3 rakaat tanpa adanya tasyahud awal. Artinya pada rakaat yang kedua itu tidak ada yang namanya duduk tahiyatul awal. Langsung berdiri untuk mengerjakan rakaat yang ketiga. Itu cara yang pertama. Artinya 3 rakaat dalam satu salam tanpa tahiyatul awal agar tidak sama dengan sholat fardu maghrib. Nah, cara yang kedua ini yang sangat dianjurkan oleh mazhab Imam Syafi'i, yaitu dilakukan dengan terpisah, yaitu 2 rakaat 1 salam kemudian dilanjutkan dengan 1 rakaat 1 salam. Artinya 3 rakaat tersebut dipisah menjadi 2 sholat. Yang pertama itu adalah sholat yang dilakukan dengan 2 rakaat, kemudian salam dilanjutkan dengan sholat yang kedua, yaitu 1 rakaat langsung duduk tahiyat akhir dan bersalam. Itu cara yang kedua yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, jika cara kedua ini dilakukan, maka sholat sunnah yang dilakukan 2 rakaat tersebut dinamakan dengan sholat syafa'. Yang mana syafa'nya itu sendiri merupakan sholat bagian dari witir. Artinya potongan dari sholat witir itu sendiri. Syafa' itu artinya genap, 2 rakaat. Sedangkan witir itu artinya ganjil, 1 rakaat. Nah, niatnya itu sendiri untuk sholat yang syafa' ini bisa menggunakan niat syafa' itu sendiri, yaitu usolli sunnata syaf'i ma'al witri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Atau juga bisa langsung memakai niat sholat witirnya itu sendiri, yaitu usolli sunnatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sama-sama bisa, yang penting ada kata witirnya. Itu apabila dilakukan secara sendirian. Tapi jika dilakukan secara berjemaah, bisa menambah makmuman atau lafadz imaman sebelum lafadz lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala, imaman lillahi ta'ala. Langsung saja kita masuk kepada praktek atau tata cara pengerjaan sholat witir itu sendiri. Nah, sebelum sholat kita diharuskan berdiri. Jadi pertama-tama kita harus berdiri tegak menghadap ke kiblat.
Karena di Indonesia ini merupakan negara Asia Tenggara, maka arah kiblatnya itu berada di arah barat, agak condong ke arah kanan sedikit. Setelah itu kita mempersiapkan niat. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri raq'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnata syaf'i ma'al witri raq'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Wa talaffudzu biha sunnatun. Sedangkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat was-was. Nah, setelah itu barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat, mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Nah, ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Nah, itu disunnahkan mengangkat tangan. Nah, takbir selain dari keempat tempat tersebut tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika takbir intikal ketika akan sujud, ataupun ketika akan duduk di antara 2 sujud, itu tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Jadi 4 tempat yang diperkenankan atau disunahkan mengangkat tangan, yaitu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Itu saja. Nah, setelah takbiratul ihram, itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri. Dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Ini merupakan posisi bersedekap. Disunnahkan. Sunnah ini merupakan sunnah hayat. Nah, setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Boleh membaca buntut atau ekor takbiratul ihram, yaitu kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya perkara yang harus ada dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan, berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah, ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau sir, suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar, apabila sholatnya itu menjadi imam, itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan, sunnah hayat ini, membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Jadi disunatkan membaca surat pendek itu pada rakaat pertama dan kedua bagi seseorang yang sholat selain makmum.
Juga disunahkan untuk mengeraskan bacaan yang sepatutnya keras dan mengecilkan atau memelankan suara yang sepatutnya bacaan itu harus pelan. Seperti membaca takbir itu keras, membaca Fatihah bagi imam itu harus jahar keras, membaca amin, membaca surat pendek bagi imam itu harus keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Nah, takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal. Harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Nah, tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu, bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan, sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Nah, posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi seperti ketika saat membaca Al-Fatihah, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Nah, ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Artinya berdiam sejenak, tidak boleh langsung kepada sujud. Tumakninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tumakninahnya. Nah, setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Nah, posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Nah, kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan duduknya itu beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Nah, saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Tumakninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap, yaitu sama seperti posisi awal ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu, sama seperti pada rokaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian ruku. Disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Punggung itu harus lurus, rata. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru.
Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Nah, posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi seperti ketika saat membaca Al-Fatihah, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tuma'ninahnya juga. Artinya berdiam sejenak, tidak boleh langsung kepada sujud. Tuma'ninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tuma'ninahnya. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai, yaitu dahi beserta hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tuma'ninah sejenak, berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar, untuk duduk di antara dua sujud. Nah, posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tuma'ninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertuma'ninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Nah, posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Nah, tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab.
Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Nah, pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat, bukan disunahkan, melainkan wajib karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan, sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat. Kemudian ke posisi awal berdiri tegak menghadap ke kiblat. Setelah itu kita mempersiapkan niat. Usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rok'atan mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat was-was. Nah, setelah itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat. Mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Nah, ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Nah, setelah takbiratul ihram itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Wajjahtu wajhaya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau syir.
Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian disunnahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Punggung itu harus lurus. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Disunnahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Artinya berdiam sejenak. Tidak boleh langsung kepada sujud. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka dan bersikap i'tidal dalam sujud. Punggung lurus serta paha tegak ke atas. Disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak, berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara 2 sujud. Nah, posisi duduk di antara 2 sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh.
Dalam artian, bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Nah, posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Nah, pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam. Artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat. Lalu membaca zikir setelah sholat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar.
Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim.